Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, oke, terima kasih. Udah bisa didengar, Pak, suara saya, Pak? Oke, untuk ice breaking kali ini sebutin aja deh macam-macam buah yang Bapak Ibu sukain. Sudah itu dilempar masing-masing nih. Pertama dari saya aja deh ya, buah yang paling saya sukai itu durian. Saya lempar saja ke Pak Armoko. Silakan Pak Armoko. Hmm, Oke, terima kasih Pak Erdi. Untuk itu, ice breaking kita hari ini sudah selesai. Saya lanjut, saya kembalikan ke moderator Pak Bambang. Kepada Pak Bambang, waktu dan tempatnya kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, lanjut aja Pak, enggak apa-apa, langsung, langsung, langsung. Enggak bisa Pak, udah direkod nih. Iya Pak. Oke, sip. Oke, silakan. Hmm. Pak Erdi, bisa di next Pak, slide-nya Pak.
Berimbang antara intelektual, sosial, dan personal, semua hal tersebut dan penting dalam saling berhubungan. Itu semuanya sesuai dengan profil Pancasila kita, semua pelajar harus mengikuti semua itu. Nah, yang ke-6 itu tingkat kematangan setiap peserta didik tergantung dari tahap perkembangan yang dilalui oleh seorang peserta didik dan merupakan dampak dari pengalaman sebelumnya. Semuanya itu harus berkesinambungan untuk persiapan modul ajar kita. Next, Pak Erdi. Nah, di sini ada prinsip-prinsip pengembangan modul ajar. Ada 4 kriteria yang harus dimiliki modul ajar. Yang pertama tuh esensial, pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Yang kedua itu menarik, bermakna dan menantang, menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya sehingga tidak terlalu kompleks, namun juga tidak terlalu mudah untuk tahap usianya. Silakan lanjut. Nah, prinsip pengembangan modul ajar. Ada 4 juga kriteria. Yang 4 kriteria yang harus dimiliki modul ajar yaitu relevan dan konseptual, berkesinambungan. Yang relevan dan konseptual maksudnya berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya dan sesuai dengan konteks di waktu dan tempat peserta didik berada. Berkesinambungan, keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik melalui dari fase A sampai dengan fase F. Selanjutnya, nah, ini adalah prosedur penyusunan modul ajar. Di sini guru harus prosedur penyusunan modul ajar. Guru pada saat mengembangkan modul ajar dapat menghitungkan langkah-langkah sesuai dengan infografis di samping. Ya, di situ bisa di zoom lagi Pak, infografisnya di samping gambar 6. Prosedur penyusunan modul ajar yang pertama yaitu analisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik, serta satuan pendidikan. Di sini kita harus menganalisis dulu kondisi peserta didik dan kebutuhan sekolah masing-masing sesuai dengan kebutuhan sekolah itu sendiri. Yang kedua yaitu mengidentifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Yang ketiga yaitu tentukan alur jalur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Yang keempat yaitu susunan modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Yang kelima itu pelaksanaan pembelajaran. Yang keenam yaitu evaluasi dan tindak lanjut. Ini adalah cara kita menyusun sebuah modul ajar, ya, dari fase 1 dari tahap 1 sampai dengan tahap 6. Ya, selanjutnya. Nah, jadi sebutkan langkah belajar dengan bahasa Anda sendiri. Ini yang dimasukkan dari yang di atas, tapi kita dengan bahasa yang sekolahnya masing-masing sesuai dengan kebutuhan tadi. Jadi kita harus menyiapkan modul ajar sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Lanjut.
Nah, yang perlu diingat dalam alur tujuan pelajaran dan modul ajar, yang pertama yaitu materi ini disifat pedoman atau petunjuk praktis bagi guru, sekolah, atau stakeholder dalam mengembangkan alur tujuan pembelajaran dan modul ajar. Yang kedua, yaitu yang perlu diingat, guru, sekolah, atau stakeholder dapat menggunakan referensi lain yang sesuai dengan kondisi dan lingkungan peserta didik. Yang ketiga, pada panduan ini lebih menekankan pada konsep, prinsip, dan prosedur dalam mengembangkan alur tujuan pembelajaran dan modul ajar. Yang keempat, yaitu materi atau bahan ajar guru dapat mengembangkan sendiri sesuai dengan kondisi sosial, budaya, kemampuan peserta didik, serta tingkat ekonomi masyarakat sekitar. Itu yang harus kita perhatikan dalam pembuatan alur modul ajar, yang harus kita perhatikan dalam membuat modul ajar atau sebagai untuk pegangan kita. Mungkin itu saja yang perlu dapat saya sampaikan dari materi saya modul ajar ini. Semoga bermanfaat pada Bapak Ibu semuanya. Dan saya akhiri, bila budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan yang moderator. Ya, terima kasih Pak Armoko atas presentasinya yang cukup bagus, ya, jelas. Ya, cuman sebelum saya melempar ke peserta lain, saya ingin bertanya Pak Armoko, izin ya. Ya. Saya yang ingin saya tanyakan, apakah yang menentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar? Mungkin itu aja, nanti setelah saya mungkin saya kesempatan ke peserta lain. Mungkin itu pertanyaan dari saya Pak Armoko. Ya Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, saya langsung Pak ya. Jadi, tolong Pak Erdis, tolong buka di slide. Yang ke-6. Ya. Baik Pak Bambang, pertanyaan sangat bagus. Saya harus lihat ini karena jawabannya ada di sini. Ya, tadi kan pertanyaannya siapa yang menentukan alur tujuan pelajaran? Ya, yang menentukan itu guru kita masing-masing atau stakeholder masyarakat yang guru kita masing-masing. Kita guru harus memperhatikan kondisi itu tadi Pak, yang menentukannya tadi sesuai dengan profil Pancasila dan kebutuhan sekolah masing-masing, dan mengetahui kondisi peserta didik atau peserta didik itu mengetahuinya Pak. Nah, kita harus mengetahui keadaan peserta didik. Misalkan ada yang bisa, kalau di olahraga gitu Pak ya, yang menentukan modul ajar itu kita ambil aja misal pelajaran olahraga apa, bola voli, kita harus menentukan kan semua masyarakat itu kan, semua siswa tidak bisa semuanya ini. Jadi kita harus memperhatikan itu Pak, misalnya. Jadi ada yang cacat segala macam itu kan kita harus tahu dari keadaan kondisi siswa itu sendiri. Kita yang bisa menentukan ya guru itu sendiri Pak. Itu dari jawaban dari saya Pak. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Armoko, ya, kasih kesempatan ke yang lainnya. Masih ada yang mau bertanya? Cukup Pak. Saya Pak. Kalau udah ya, nggak ada lagi Ya, cukup, Pak. yang mau bertanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Armoko atas materi yang disampaikan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri presentasi hari ini dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.